Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Ardian Nurdayat, NIT 202041006 dari MTP 3A. Izin untuk mempresentasikan mengenai peralatan operasi pada KLDH. Pengoperasian KLDH adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administrasi umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan KLDH baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KLDH sudah hidup. Melakukan start dan mematikan engine KLDH, mengemudikan KLDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Itu semua harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur pengoperasian yang telah ditetapkan secara baik dan benar. Yang selanjutnya untuk peralatan untuk pengoperasian kereta rel diesel itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu peralatan utama atau master control, yang dibagi lagi menjadi 3 yaitu master handle, reverser handle, dan key switch. Yang kedua yaitu peralatan pengereman, dibagi menjadi 2 yaitu pengereman udara dan pengereman hidrodinamik. Yang C yaitu meteran, dan untuk yang D lampu indikator, dan E itu saklar dan switch. Lalu untuk pengendali utama atau master control pada kereta rel diesel hidrolik atau KRDH itu master controlnya adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu. Peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Jadi peralatan tersebut itu merupakan suatu peralatan yang berfungsi sebagai yang pertama yaitu pengatur tenaga, yang kedua pengatur pengereman, dan peralatan ditman. Yang selanjutnya untuk mengoperasikannya itu untuk yang pertama sebagai gagang tenaga. Apabila master control itu kita fungsikan sebagai gagang tenaga, maka gagang ini harus digerakkan ke arah depan. Bila akan menggerakkan gagang tenaga dari posisi netral ke posisi bertenaga terlebih dahulu. Untuk gagang pembalik arah harus digerakkan pada posisi maju atau mundur. Untuk pada gagang bertenaga ini mempunyai 4 tingkatan tenaga, yaitu dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan, maka untuk tingkat tenaga semakin besar juga. Lalu yang kedua itu sebagai gagang pengereman atau hidrodinamik. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang pengereman, maka gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Gagang pengereman ini mempunyai 7 tingkatan pengereman, yaitu dari tingkat 1 sampai dengan 6 itu untuk pengereman secara gradual atau bertahap, dan untuk tingkat 7 itu untuk pengereman darurat atau emergency. Yang ketiga yaitu sebagai gagang ditman. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang ditman, maka gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Yang keempat yaitu untuk pembalik arah atau reversing handle. Untuk peralatan ini mempunyai fungsi sebagai pengatur arah gerakan dari kereta, yaitu ke arah depan atau maju, arah mundur, dan netral. Untuk peralatan ini mempunyai 3 posisi, yaitu maju itu F, netral O, dan mundur itu R. Yang kelima yaitu kunci kontak atau key switch. Kunci kontak adalah berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Lalu yang keenam itu peralatan pengaman. Peralatan pengaman itu atau ditman device adalah suatu peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengaman, pengereman, dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis. Dan peralatan pengaman ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk tombol ditman untuk di tangan dan pedal ditman itu untuk di kaki, dan mempunyai fungsi yang sama. Yang selanjutnya itu peralatan pengereman udara tekan. Untuk peralatan pengereman meliputi beberapa peralatan di mana masing-masing peralatan mempunyai fungsi dan kegunaannya. Adapun jenis dari peralatan pengereman tersebut itu antara lain yang pertama automatic brake valve atau gagang pengereman udara dan emergency brake valve.
atau katup pengereman darurat. Untuk peralatan pengereman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama automatic brake valves atau gagang pengereman udara. Pada katup pengereman udara ini mempunyai beberapa posisi sesuai dengan kegunaannya. Posisi tersebut itu yang pertama itu posisi pengisian atau filling, posisi jalan atau running, posisi netral atau lap atau netral, dan selanjutnya yaitu posisi pengereman atau application, dan untuk posisi pengereman darurat atau emergency. Untuk katup darurat ini atau emergency valve itu berhubungan langsung dengan brake pipe. Bila katup ini dikerjakan, maka udara di brake pipe akan langsung terbuang dan terjadi pengereman. Peralatan ini dipasang pada kabin masinis dan ruang penumpang. Untuk emergency valve atau katup darurat adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Dan untuk pada saat posisi pengisian atau filling itu, untuk mencapai posisi ini gerakan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam atau sampai habis. Untuk pada posisi jalan atau running digunakan pada saat kardea berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Pada posisi netral itu pada posisi katup main reservoir dan brake pipe tertutup sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Untuk pada posisi pengereman atau application itu, posisi ini digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam. Untuk pada posisi pengereman darurat atau emergency itu, pengereman darurat digunakan pada ketika kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Lalu untuk pengereman darurat, yang pertama yaitu gagang pengereman udara atau untuk menggerakkan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam pada posisi application. Untuk deadman device itu, bila peralatan deadman tidak dikerjakan lepas dan tekan dalam waktu tertentu, tekan untuk 4 detik dan lepas 50 detik secara terus-menerus, maka peralatan ini akan melakukan pengereman emergency secara otomatis. Dan peralatan ini dimaksudkan untuk menjaga agar masinis selalu standby atau siaga untuk menghindari lalai atau mengantuk. Pada yang ketiga yaitu katup darurat. Katup ini adalah berhubungan langsung dengan brake pipe. Bila katup ini dikerjakan, maka udara di brake pipe akan langsung terhubung atau terbuang dan terjadi pengereman. Untuk peralatan ini dipasang pada kabin masinis dan ruang penumpang. Yang selanjutnya itu pengereman hidrodinamik. Pengereman jenis ini adalah sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengeremannya. Dan jenis pengereman hidrodinamik ini hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Dan apabila kecepatan kereta ini sudah rendah, pengereman ini sudah tidak efektif lagi dan harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Dan ini untuk parking brake. Untuk pada gambar 11-12 ini untuk tread brake dengan rem parkir, dan untuk 11.13 ini untuk tread brake tanpa rem parkir. Lalu ada meteran udara. Yang pertama yaitu meteran udara tekan atau manometer udara. Peralatan ini untuk mengetahui tekanan udara pada beberapa peralatan, antara lain tekanan udara pada tangki utama atau main reservoir dan tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake pipe. Yang C yaitu tekanan udara pada silinder rim atau brake cylinder. Dan ini untuk tekanan udara pada posisi brake valve untuk main reservoir, brake pipe dan brake cylinder bar. Untuk pada saat brake valve itu rilis, maka main reservoirnya itu harus 7 sampai 8,5 bar. Untuk brake pipe-nya itu 5 bar dan brake cylindernya itu 0. Pada saat service atau application itu main reservoir menunjukkan 7 sampai 8,5 bar, dan untuk brake pipe itu menurun kurang dari 5 bar. Untuk minimumnya yaitu 3,2 bar. Dan pada brake cylinder itu naik
lebih dari 0 bar. Untuk maksimumnya yaitu 3,2 bar. Dan untuk emergency valve dikerjakan, maka main reservoir itu akan menurun dan brake pipe itu juga menurun menjadi 0 bar dan brake cylinder itu akan naik. Yang kedua yaitu meteran tenaga listrik atau voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan voltmeter ini mempunyai range sampai dengan 400 volt. Yang ketiga yaitu meteran arus listrik atau ampere meter. Ini untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan ampere meter ini mempunyai range sampai dengan 100 volt. Yang keempat yaitu meteran bahan bakar, yaitu untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Untuk penunjukan pada meteran ini hanya memberi informasi bahwa persediaan pada bahan bakar itu dengan tangki kosong atau E, isi setengah itu setengah, dan isi penuh itu F. Dan yang kelima itu penunjang kecepatan yaitu speedometer, untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Yang selanjutnya itu ada lampu indikator. Pada peralatan yang bisa diindikasikan oleh lampu ini antara lain ada peralatan yang pertama itu pintu kanan buka, yang kedua itu pintu kiri buka, ketiga itu footstep kanan kerja, untuk empat itu footstep kiri kerja, lalu ada master control 1 on, master control 2 on, lalu master control 1 itu gangguan, lalu master control 2 gangguan, ada baterai juga, lalu rem parkir kerja, deadman kerja, engine saat kerja, dan engine mati. Lalu ada saklar dan tombol. Untuk yang pertama saklar lampu. Saklar lampu ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa fungsi lampu, antara lain yang pertama itu penerangan ruang penumpang, lalu penerangan di kabin masinis juga, dan untuk lampu sorot. Yang kedua itu tombol pembersih kaca atau tombol wiper dan tombol washer. Yang ketiga itu tombol pintu untuk pintu kiri dan pintu kanan. Dan yang selanjutnya ada tombol footstep di kiri dan kanan. Lalu ada tombol klakson, untuk ada tombol pengatur sirkulasi udara, tombol pengatur suhu udara, tombol engine start, tombol engine stop, lalu tombol reset, dan tombol baterai, dan yang terakhir itu tombol lampu semboyan. Dan ini merupakan gambar dari saklar dan switch dan tombol. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.